Di sini pertama kita buka dulu aplikasi Winbox, lalu kita klik IP-nya, kita konekkan. Pastikan mikrotik yang kita gunakan sudah di reset atau IP-nya sudah 00. Lalu kita aktifkan dulu WLAN-nya. Setelah itu kita setting dahulu DHCP kliennya agar kita mendapatkan IP untuk ETH1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya. Kemudian kita setting DNS, kita klik pada allow. Setelah itu kita apply dan oke. Setelah itu kita setting dahulu bagian SNTP client. Kita klik enable. Lalu kita ketikkan di sini 0.id.pool.ntp.org. Nah, yang di bawahnya juga sama, cuma berbeda pada awalannya, yaitu 1.id.pool.ntp.org. Kemudian kita ke new terminal, kita ketikkan yang kita ketik di situ tadi, yaitu ping spasi 0.id.pool.ntp.org. Setelah itu kita enter. Nah, kita tunggu sampai muncul IP seperti ini. Kita salin, copy, lalu kita pastel pada bagian ini. Kemudian lakukan lagi seperti tadi. Kita ping, kita ketikkan 1.id.pool.ntp.org, lalu kita enter kembali. Kita tunggu sampai IP-nya muncul, lalu kita salin dan copy pastel kembali. Kita pastel di sini. Pastikan keduanya berwarna biru. Jika masih berwarna merah, pastikan apakah ada yang salah atau masih terdapat spasi di bagian-bagian IP. Jika sudah berwarna biru, kita apply sampai seperti ini, kita oke. Setelah itu kita setting clock atau kita masuk kepada menu clock. Di sini kita ubah menjadi Asia Jakarta. Nah, di sini sudah Asia Jakarta, kita apply dan oke. Setelah itu kita masuk kepada menu IP, kita setting dulu addressnya. Di sini kita masukkan IP ETH2. Pastikan IP sama seperti IP yang tertera pada job sheet. Kita oke, apply. Kemudian kita buat lagi untuk IP WLAN 1. Sini WLAN dan ETH2 sudah mendapatkan IP yang kita setting. Kemudian kita masuk ke DHCP server. Kita klik DHCP setup. Kita setting pada bagian ini. Next, stop. Di bagian ini yang paling belakang kita ganti dengan angka 100. Kemudian kita buat lagi. Maaf, di sini terjadi kekeliruan sedikit. Seharusnya kita klik DHCP setup seperti tadi. Nah, kita pilih WLAN. Kita next, dan stop. Di sini juga kita ganti angka menjadi 100. Kemudian kita masuk ke firewall. Pastikan kita masuk pada menu filter rules.
kita klik plus, bagian general, bagian CAN kita isi input, dan di SRC NAT ini kita isikan IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Seperti yang di job sheet. Di bagian ini kita isikan IP router kita atau IP yang terdapat pada ETH1. Nah, di bagian ini agar lebih mudah kita pastel saja. Lalu kita copy ke DSRC. Protokolnya juga kita ganti seperti tertera di sini. Lalu bagian action kita drop, apply dan oke. Terus kita buat lagi, general masih sama, CAN-nya juga masih sama input. Lalu bagian SRC NAT ini kita isi 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. DSRC NAT ini kita berikan IP firewall 192.168.200.0/24. Lalu bagian protokol juga sama, kita ganti seperti tadi. Actionnya kita drop, lalu apply dan oke. Oh, di bagian sini ada yang diganti. Bagian sini, bagian CAN kita ganti forward. Actionnya tetap sama, kita drop, kita apply dan oke. Lalu kita buat satu lagi, kita klik plus, bagian general masih input, langsung ke action. Di sini kita isi log. Lalu di sini kita ketikkan tersimpan di disk. Setelah itu kita apply dan oke. Kemudian kita masuk pada menu log. Nah, seperti ini masih memori. Kita masuk pada sistem ini logging. Di sini kita ganti menjadi disk. Kita ganti semua ya teman-teman. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Semua sudah menjadi disk. Kemudian kita masuk ke NAT, kita plus. Di sini kita ganti menjadi seperti ini. Out interface-nya ETH1, action-nya masquerade. Lalu apply dan oke. Kemudian kita masuk pada menu DHCP server kembali. Lalu kita menu pada menu ini. Kita klik 2 kali, kita make static dahulu untuk mengganti IP ini. Nah, kita klik kembali. Nah, di sini IP-nya sudah bisa diganti. Kita bisa gantikan dari 192.168.100.2 sampai 192.168 sampai 100.50. Jangan melebihi itu. Di sini kita cek dulu apakah IP pada PC kita sudah terganti atau belum. Kita disable lalu kita enablekan kembali. Oke, di sini IP sudah seperti yang kita setting tadi ya, teman-teman. Langkah selanjutnya kita setting WLAN.
Kita klik 2 kali pada menu wireless ini, kita ganti AP Bridge, terus kita ganti seperti yang tertera di sini. SSID-nya kita ganti nama kita. Contohnya Octavia @prohi UKK seperti ini. Jangan lupa kita apply dan oke. Kemudian kita lanjut kembali, masuk pada menu hotspot. Kita masuk pada hotspot setup. Nah, di sini kita next. Nah, di sini kita isi nama kita. Contoh ya, octavia.com. Untuk namanya kita biarkan admin dan passwordnya kita isi yang mudah saja, 1 2 3 4 5. Dan di sini kita masuk ke server profil. Nah, di bagian login ini kita klik seperti ini dan radiusnya kita klik, kita oke. Setelah itu kita masuk pada menu radius. Kita klik plus, kemudian kita klik pada hotspot. Di IP address ini kita masukkan IP internet yaitu 127.0.0.1. Dan bagian password ini kita isikan R12345. Lalu kita lihat apakah sudah ada user manajernya di package. Nah, sudah ada. Lalu kita ke new terminal. Nah, kita ketikkan slice tool spasi user manager database clear. Kita clear dulu ya. Lalu enter. Y dan tunggu apakah berhasil atau tidak. Nah, kalau seperti ini berarti kita berhasil. Lalu kita buka CMD, kita cek dahulu apakah IP 192.168 100.2 sampai 100.50 itu tidak bisa ping ke router atau masih bisa. Kita buka CMD. Maaf, di sini agak sedikit lambat. Di sini kita cek Google dahulu. Kita ping Google apakah terkoneksi atau tidak, terhubung atau tidak. Oke, di sini kita terhubung dengan internet. Lalu kita ping kembali, kita masukkan IP wireless. Apakah klien bisa ngeping ke wireless? Seharusnya tidak bisa, yaitu hasilnya RTO. Mohon maaf, di bagian CMD tadi terdapat sedikit masalah. Kita masuk dulu ke Chrome. Di sini kita ketikkan IP ETH1 tadi, yaitu kita mendapatkan IP 192.168 5.40. Kita beri slash usermine. Kita enter. Nah, kita akan masuk ke halaman seperti ini. Pada menu login kita isikan admin, lalu kita langsung login. Tidak usah kita isi password ataupun apa itu. Nah, pada bagian ini kita klik router. Di sini kita add, kita klik new. Nah, namanya kita di sini akan isi nama saya sendiri, Octavia. Lalu pada bagian ini kita pilih yang plus 7. Oke. Lalu IP-nya kita isi 127.0.0.1. Nah, pada bagian ini kita isikan yang tadi R12345, kita add. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita masuk ke profil, kita klik plus.
Di sini kita isi paket 4 limit. Oke, akan masuk seperti ini. Kita add ini. Nah, di sini mohon maaf. Nah, di sini bagian nama kita isi paket 4, kita add. Nah, pada bagian jam ini kita ganti. Dari jam berapa sampai jam berapa kita akan membatasi kapan internet itu bisa digunakan atau internet itu tidak bisa digunakan. Kita akan membuat dari jam 7 sampai jam 11 internet bisa digunakan. Lebih dari jam itu internet sudah tidak bisa digunakan. Kita save profil dahulu. Lalu kita setting pada menu user. Nah, kita add, kita pilih yang bawah. Di sini kita akan ketikkan 20 karena tugas kita membuat 20 halaman hotspot. Kita buat usernya itu 3 saja dan passwordnya 3 saja. Maksudnya nama usernya itu 3 huruf saja. Kita tunggu dan sudah muncul. Kita klik salah satu ya. Nah, kita pilih salah satu, kita klik. Nah, di sini usernya ini dan passwordnya ini. Bentar, kita akan coba kita konekkan dahulu pada handphone kita. Oke, di sini kita pindah dahulu ke handphone. Kita konekkan dahulu pada WiFi. Kita masuk ke WiFi yang kita buat tadi. IP-nya seperti itu sudah tertera. Kita login dahulu. Ya, kita login admin dulu. Kita masukkan password 1 2 3 4 5. Coba. Oke, bisa terhubung ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba mengkonekkan dengan HP yang berbeda. Kita isikan dengan halaman hotspot yang sudah kita buat tadi. Apakah terblokir atau tidak, karena tadi kita sudah setting yang bisa menggunakan itu hanya jam 7 sampai jam 11. Di sini sudah terblokir dengan tulisan yang di bawah akses itu. Lalu kita masuk ke CMD kembali. Nah, kita masukkan IP yang tertera pada handphone kita tadi, yaitu 192.168.200.100. Kita enter. Harusnya hasilnya RTO ya. Kalau RTO ternyata berhasil. Oke, kita coba ping ke router. Apakah bisa? Kita gunakan IP ETH1 tadi, yaitu 5.40. Kita coba. Harusnya hasilnya juga RTO. Dan berhasil tidak bisa ping ke router dan juga klien tidak bisa ping ke WLAN 1. Kita coba untuk ping Google kembali. Oke, ternyata bisa untuk ping Google. Setelah mencoba CMD, kita akan masuk kembali ke Winbox untuk melakukan pemblokiran. Selanjutnya kita masuk pada menu firewall, pada menu NAT, dan bagian general kita setting seperti yang tertera pada di sini. Lalu kita akan masuk pada menu web proxy.
Nah, di sini kita enable. Di bagian administratornya kita isi nama kita. Kita apply terlebih dahulu, lalu kita klik akses, kita klik plus. Pada bagian DST ini kita ketikkan 80. Bagian partnya kita isi MKV. Lalu bagian allow-nya itu Denny. Kita apply dan oke. Lalu kita buat kembali. Bagian DST portnya masih sama 80. Lalu bagian DST ininya kita isi www.linux.or.id. Lalu bagian bawah ini juga kita ganti deny. Kita apply oke. Lalu kita buat kembali. Untuk memblokir MKV sama seperti tadi. Jika sudah semua, kita berpindah ke handphone. Kita ketikkan www.linux.or.id. Oke, ini sudah terblokir ya teman-teman. Seperti ini tampilan juga sudah terblokir. Kemudian kita cek MKV dan MP3 juga. Kita mulai dari MP3 dahulu. Kita buka yang pertama. Oke, ini juga sudah terblokir. Yang terakhir kita cek pada MKV, apakah terblokir atau tidak. Dan terblokir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.